Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاه إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu dalam suasana dan nuansa yang tentunya berbeda di hari Jumat yang mulia, hari yang berkah Sayyidul Ayyam, penghulunya di antara sekalian hari. Kalau orang Yahudi mereka mengatakan hari Minggu adalah hari yang utama. Kalau agama lain mengatakan hari Sabtu adalah agama yang utama. Tapi kita orang Islam mengatakan hari Jumat adalah hari yang utama. Setiap hari Jumat pahala akan dilipat gandakan ketika kita melakukan kebaikan. Maka tentu ada satu doa yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu doa yang berbunyi: Allahumma barik lana fi yaumil jum'ah. Sayyidul Ayyam yaumul jum'ah. Tentunya seperti itu. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi meningkatkan rasa syukur kita karena pada hari Jumat yang mulia ini yang dirumah minasama oleh Allah, turunnya air dari langit ke bumi. Dan ini adalah bentuk rezeki, bentuk karunia yang luar biasa. Mudah-mudahan turunnya rezeki kita ini, turunnya air hujan yang setiap tetesannya ini dapat membuat tumbuhan tanaman yang kita tanam bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mengajak hadirin sekalian khususnya pribadi untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan satu ayat tentang takwa yang kami kutip dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Insyaallah ini menjadi tema yang akan coba kami kupas, walaupun tak tuntas, tapi akan coba kami kupas dengan ringkas. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi ayat yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu? Mari sama-sama kita simak ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada huruf ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu dalam ilmu nahwu dikatakan sebagai harfu nida, yaitu huruf yang berbentuk panggilan
panggilan untuk seluruh makhluk. Tak peduli yang di timur maupun yang di barat, yang di selatan maupun yang di utara, yang tua maupun yang muda, seluruh makhluk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khususan untuk orang-orang yang beriman. Kena seruan oleh Allah yang diartikan sebagai wahai orang-orang yang beriman. Apakah imanmu sudah tinggi? Apakah imanmu belum tinggi? Apakah imanmu masih separuh? Atau mungkin imanmu masih tipis? Setidaknya orang yang masih ada iman, orang yang masih percaya kepada Tuhan, orang yang masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kena panggilan, kena seruan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, ada fi'il amal menunjukkan perintah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian pada ayat berikutnya, wal tanzur. Wal tanzur berasal dari kata nadhara yang dulu. Nadhara adalah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan telah berlalu. Ada kemudian fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang dan masa yang akan datang. Ketika kita artikan makan adalah sebagai kata kerja, ketika kita mengatakan sudah makan, inilah fi'il madhi. Kemudian ketika kita mengatakan sedang makan, inilah yang fi'il mudhari. Atau akan makan, inilah yang fi'il mudhari. Jamaah sedang mendengar surat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat ini Allah katakan, ittaqullah wal tanzur. Artinya, dan kamu lihat. Nadhara yang dulu melihat menunjukkan sekarang dan sampai yang akan datang. Wal tanzur, lihatlah, bacalah, analisislah, pahamilah, mengertilah apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita mengerti. Ma qaddamat, ma itu diartikan sebagai apapun, apa-apa atau apapun. Qaddamat diartikan yang telah kita lalui, yang telah kita lewati, yang telah kita jalani. Karena berasal dari kata qadim, artinya yang telah berlalu, yang terdahulu. Maka kita artikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, yang tua maupun yang muda, yang di timur, yang di barat, selatan maupun yang di utara, yang imannya sedang tinggi naik-naiknya atau yang separuh, atau mungkin yang masih tipis sekalipun iman, kena panggil sama Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan lihatlah, bacalah, analisislah ma qaddamat, apapun yang telah terjadi di masa lalu, apapun yang telah terjadi, yang telah kita lewati, yang telah kita jalani, yang telah berlalu waktunya. Kemudian untuk apa? Lihat, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka ayat ini bercerita tentang perencanaan, tentang muhasabah, tentang penghayatan, tentang apa yang telah kita lewati pada masa lalu. Artinya kita memang berada dalam 3 dimensi waktu. Makanya ada satu ayat yang sangat menarik, yang sampai ayat itu Allah pakai harful qasam, wal as. Harful qasam adalah huruf sumpah. Ketika Allah saja sudah bersumpah, maka ada keseriusan, kesungguhan di situ. Di mana huruf qasam itu ada 3 wabata, Allahi billahi dan Allahi. Pada ayat wal as, Allah memakai demi waktu. Karena memang waktu memiliki hal yang sangat penting. Orang Inggris mengatakan the time is the money. Waktu itu adalah uang. Kalau tak mampu menggunakan waktu dengan maksimal, maka manusia dapat merugi. Orang Arab mengatakan al-waktu kasri, waktu itu bagaikan pedang. Kalau tak mampu menggunakan waktu secara optimal, maka waktu akan menyayat-sayat kita, memotong-motong kita. Kita berada pada 3 dimensi waktu. Di ayat ini dibahas ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Masa lalu ialah sebuah kenang-kenangan. Masa sekarang ialah sebuah kenyataan.
dan masa yang akan datang ialah sebuah harapan, cita-cita, dan tujuan. Makanya ada kalimat, pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Sejauh mana kita hidup? Hari ini kita mendekati akhir dari tahun 2023. Tepat berada tanggal 29. Hanya tinggal hitungan hari kita akan memasuki tahun 2024. Artinya sebentar lagi kita akan menemukan tahun yang baru. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu selama ini mungkin bolong-bolong sholatnya. Harapannya ke depan lebih ditingkatkan agar tidak bolong sholatnya. Mana tahu selama ini mungkin sholatnya sudah full. Harapan ke depan agar ditambah dengan sholat sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya yang bisa kita tingkatkan. Belajar dari pengalaman masa lalu untuk yang sekarang kita jalani. Dan apa planning, apa yang bisa kita rencanakan, apa yang bisa kita persiapkan untuk menyambut masa yang akan datang. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan orang yang merugi adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin dan hari esok lebih buruk lagi daripada hari ini. Tentu pada ayat Al-Asr sangat tegas, sangat jelas Allah jelaskan, innal insana lafi khusr, seluruh manusia berada dalam rugi, merasakan yang namanya kerugian. Tapi ada kalimat pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali yang pertama orang yang beriman. Kemudian wa'amilus sholihati, yang kedua mengerjakan amal soleh. Yang ketiga watawasau bil haq, mengajak orang ke dalam jalan kebaikan. Dan yang terakhir watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan, mengajak orang ke dalam sabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin untuk hari ini, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, sehingga kita termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan apa yang dapat Khalid sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli wa sallim wa biqadim wa na'imah taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala hadainil ibadik asrafil ibadik asrafil adam wa imamil taibati wal kiram wa min baini wal hikmati wal hikam Abi Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'izzal muslimin Allahumma ansur juyusal muslimin Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin fi ajli makan khassatan fi biladina hada Indonesia khassatan
وصرف قريتنا هذا تجلوا الهدى سنبيك آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.